Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siska Juliana, mahasiswa dari Universitas Hamzah Wadi, program studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi semester 5. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester di mata kuliah Analisa Laporan Keuangan. Jadi pada tugas ini saya akan menganalisa laporan keuangan dari salah satu perusahaan yang ada di Indonesia, yaitu saya mengambil PT Indosemen Tunggal Prakarsa. Jadi sebelum menganalisa laporan keuangannya, mari kita simak bersama-sama profil dari PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk. Pabrik semen Indosemen terletak kurang lebih 45 km sebelah selatan kota Jakarta, tepatnya di Kecamatan Citerep, Bogor. Pabrik ini merupakan pabrik semen yang terbesar di Indonesia, bahkan juga merupakan pabrik semen yang terbesar di Asia. Terkenal dengan merek 3 roda, Indosemen pada saat sekarang mempunyai kapasitas terpasang sebesar 7,7 juta ton per tahun, yang terdiri dari 7,5 juta ton semen abu-abu dan 0,2 juta ton semen putih. PT Indosemen Tunggal Prakarsa didirikan di Indonesia pada tanggal 16 Januari 1985 berdasarkan Akta Notaris Ridwan Susilo SH nomor 227. Akta pendirian tersebut disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusan nomor C22876HT 0101 tahun 85 tanggal 17 Mei 1985 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 57 tambahan nomor 946 tanggal 16 Juli 1985. Anggaran dasar perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir dengan Akta Notaris Kumalajah Jani Widodo SHMH-MKN nomor 2 tanggal 4 Agustus 2021 terkait perubahan beberapa ketentuan penambahan kegiatan usaha utama dan penunjang perusahaan. Perusahaan memiliki operasi komersialnya pada tahun 1985. Sesuai pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan perusahaan antara lain fabrikasi semen dan bahan-bahan bangunan, pertambangan, konstruksi, perdagangan, angkutan darat dan laut, pembangkitan tenaga listrik, pengelolaan dan pengelolaan air dan limbah, termasuk jasa yang mendukung aktivitas perusahaan. Saat ini, perusahaan dan entitas anaknya bergerak dalam beberapa bidang usaha yang meliputi fabrikasi dan penjualan semen sebagai usaha inti dan beton siap pakai serta tambang agregat. Usaha semen mencakup operasi dari 13 pabrik perusahaan yang berlokasi di 3 lokasi berbeda, yaitu 10 pabrik terpadu di Citerep, Bogor, 2 pabrik semen terpadu di Paliman, Cirebon, dan 1 pabrik semen terpadu di Tarjun, Kalimantan Selatan. Usaha fabrikasi beton siap pakai, distribusi semen, dan tambang agregat meliputi sebagian besar operasi entitas anak. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita lanjut ke laporan hasil analisis dari PT Indosemen, teman-teman perlu mengetahui apa sih pengertian dari analisis komparatif, analisis tren, dan analisis common size. Jadi di sini kita akan membahas sama-sama mengenai penjelasan dari analisis tersebut. Di sini yang pertama yaitu ada analisis komparatif atau analisis perbandingan, yang mana analisis komparatif adalah teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antar elemen atau laporan keuangan yang sama untuk beberapa periode yang berurutan. Kemudian, tujuan dari analisis komparatif ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang arah dan kecenderungan tentang perubahan yang mungkin akan terjadi pada setiap elemen laporan keuangan di masa yang akan datang. Kemudian, informasi hasil analisis komparatif ini
bermanfaat untuk memprediksi tentang kemungkinan yang akan terjadi pada setiap elemen laporan keuangan di masa yang akan datang. Kemudian perbandingan dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu yang pertama ada pendekatan year-to-year Jenks Analysis dan pendekatan Index Number Trend Series Analysis. Yang dimana dalam pendekatan year-to-year Jenks Analysis ini, perbandingan dibuat dengan cara menghitung perubahan absolut dan perubahan relatif atau persentase dari tahun ke tahun setiap elemen laporan keuangan. Sedangkan dalam pendekatan Index Number Trend Series Analysis, perbandingan dibuat dengan cara menghitung perubahan relatif atau persentase setiap laporan keuangan selama beberapa tahun berdasarkan dasar tertentu. Oke, kita lanjut ke analisis berikutnya, yaitu analisis tren, yang dimana analisis tren merupakan metode analisis yang tepat digunakan apabila periode laporan keuangan yang dianalisis lebih dari 2 tahun. Kemudian, informasi dari hasil analisis tren ini dapat memberikan gambaran yang lebih baik daripada analisis year-to-year Jenks tentang arah dan kecenderungan perubahan yang mungkin akan terjadi pada setiap elemen laporan keuangan. Fokus perhatian dari analisis tren ini adalah arah dan kecenderungan perubahan yang mungkin akan terjadi pada setiap elemen laporan keuangan di masa yang akan datang. Oke, sekarang kita lanjut ke analisis yang ketiga, yaitu analisis common size. Yang dimana analisis common size ini adalah teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antar suatu elemen atau laporan keuangan tertentu sebagai komponen dari elemen yang lain pada laporan keuangan yang sama. Kemudian, informasi hasil analisis ini bermanfaat untuk menilai tepat tidaknya kebijakan, baik operasi, investasi, dan pendanaan yang diambil oleh perusahaan di masa lalu, serta kemungkinan pengaruhnya terhadap posisi dan kinerja keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Nah, teman-teman, itu merupakan penjelasan dari analisis komparatif atau perbandingan, analisis tren, dan analisis common size. Jadi sekarang kita lanjut ke menganalisis laporan keuangan dari PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk. Jadi yang pertama di sini kita akan menggunakan analisis perbandingan atau analisis komparatif pada laporan neraca PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk, yaitu pada periode 30 Desember 2021 dan 30 Juni 2022 dalam jutaan rupiah. Di sini yang pertama ada aset lancar, yaitu terdiri dari ada akun kas, piutang usaha, piutang lain-lain, aset keuangan lancar lainnya, persediaan, uang muka, pajak dibayar di muka, beban dibayar di muka. Di sini kita akan mengetahui seberapa besar kenaikan dan penurunan yang terjadi pada setiap akun dari periode tahun 2021 ke tahun 2022. Di sini yang pertama kita lihat ada akun kas. Di sini nampak akun kas mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp6.141.267 dan mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar angkanya menurun menjadi Rp3.143.836. Jadi untuk mengetahui seberapa besar penurunannya, kita dapat menggunakan rumus, yaitu tahun sebelumnya dikurangi dengan tahun sekarang. Berarti Rp6.141.267 dikurangi Rp3.143.836. Hasilnya adalah Rp2.997.431. Jadi selisih dari tahun sebelumnya ke tahun sekarang ditulis di kolom rupiah. Selanjutnya kita akan mengetahui seberapa besar persen penurunan yang terjadi pada akun kas. Untuk mengetahui seberapa besar penurunan persen pada akun kas dari tahun 2021 ke tahun 2022, kita dapat menggunakan rumus, yaitu di sini selisih dibagi tahun sebelumnya dikali 100. Di sini selisih pada akun kas yaitu sebesar Rp2.997.000 dibagi Rp6.141.267 dikali 100. Hasilnya adalah 48,8%. Jadi penurunan yang terjadi pada tahun 2021 ke tahun 2022 pada akun kas yaitu sebesar 48,8%.
Kemudian di kolom selanjutnya ada rasio. Nah, untuk mencari rasio ini kita menggunakan rumus, yaitu tahun sekarang dibagi dengan tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2022 dibagi dengan tahun 2021. Yaitu kita lihat di akun kas, berarti Rp3.143.000 dibagi Rp6.141.267. Hasilnya adalah 0,51. Untuk akun di bawahnya seperti piutang usaha, piutang lain-lain, caranya sama, yaitu menggunakan rumus yang tadi. Nah, dari laporan neraca PT Indosemen Tunggal Prakarsa terlihat di total aset lancar mengalami penurunan, yaitu sebesar Rp2.821.491 dan mengalami penurunan sebesar 24,89% dengan rasio 0,75. Kemudian di sini ada aset tidak lancar yang mengalami peningkatan, yaitu sebesar Rp141.178 dan mengalami peningkatan sebesar 0,95% dengan rasio 1,01. Kemudian di sini ada liabilitas dan ekuitas. Total liabilitas dan ekuitas pada perusahaan PT Indosemen mengalami penurunan, yaitu sebesar Rp2.651.313, yaitu mengalami penurunan sebesar 10,25% dengan rasio 0,89. Kemudian di sini ada laba rugi perbandingan. Di sini pada laba rugi, laba per saham dasar mengalami peningkatan, yaitu sebesar 7.654 dengan kenaikan 48,03% dengan rasio 0,52. Teman, itu merupakan penjelasan dari analisis menggunakan analisis komparatif atau perbandingan pada laporan neraca dan laba rugi dari PT Indosemen Tunggal Prakarsa. Sekarang kita akan menggunakan metode yang kedua, yaitu analisis tren pada PT Indosemen Tunggal Prakarsa, sama yaitu pada periode 30 Desember 2021 dan 30 Juni 2022. Di sini yang pertama ada laporan neraca dari PT Indosemen Tunggal Prakarsa. Di sini ada aset lancar yang terdiri dari ada kas, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, uang muka dan jaminan, pajak dibayar di muka, beban dibayar di muka. Di sini untuk mencari tren dalam persentase 2021, di sini kita akan menggunakan rumus, yaitu tahun sekarang dibagi dengan tahun basic atau tahun sebelumnya dikali 100. Di sini yang pertama coba kita lihat di akun kas. Di sini pada tahun sekarang akun kas itu sebesar Rp3.143.836 dan pada tahun sebelumnya tahun 2021 sebesar Rp6.141.267. Berarti tinggal kita bagi itu pada tahun 2022 dibagi dengan pada tahun 2021 dikali 100. Berarti Rp3.143.836 dibagi Rp6.141.267 dikali 100. Hasilnya adalah 51%. Kemudian pada piutang usaha, persediaan dan di bawahnya juga sama, yaitu menggunakan rumus yang tadi, sehingga didapatkan pada total aset lancar mengalami penurunan, yaitu sebesar 75%. Kemudian pada aset tetap, di sini tanah juga mengalami penurunan ya teman-teman, dari tahun sebelumnya ke tahun sekarang, yaitu sebesar 95%. Kemudian di sini pada aset tetap juga mengalami kenaikan, yaitu sebesar 101%. Kemudian di sini ada laporan laba rugi dari PT Indosemen Tunggal Prakarsa, yang dimana di sini penjualan kepada pihak eksternal mengalami peningkatan sebesar 103% dan pendapatan netonya juga mengalami peningkatan sebesar 103%. Beban pokok pendapatannya mengalami kenaikan sebesar 112% dan laba bruto mengalami penurunan sebesar 84%. Dari laba rugi ini terlihat bahwa yang mengalami peningkatan secara signifikan atau secara drastis yaitu pada akun pendapatan operasi lain, yaitu sebesar 209%. Kemudian di sini ada kesimpulan atau interpretasi. Dari sisi laba rugi selama periode dari tahun 30 Desember 2021 sampai 30 Juni 2022
perusahaan berhasil meningkatkan penjualan dan laba. Peningkatan penjualan yang terjadi juga berhasil meningkatkan laba perusahaan. Hal ini disebabkan karena perusahaan tetap meningkatkan promosi dari stok persediaan yang ada, sehingga penjualan meningkat. Kemudian dari sisi laba rugi terlihat juga perusahaan berhasil meningkatkan pendapatan perusahaan melalui pendapatan operasi lain yang meningkat secara drastis. Namun, peningkatan tersebut dibarengi dengan meningkatnya beban usaha. Hal ini disebabkan karena perusahaan berusaha untuk meningkatkan penjualan, yaitu dengan menambah beban usaha, khususnya bahan baku dan pemasarannya. Jadi berarti usaha perusahaan meningkatkan penjualan selama periode 2021 ke 2022 tersebut sudah berhasil dalam usaha meningkatkan laba perusahaan. Kemudian dari sisi neraca selama periode 30 Desember 2021 sampai 30 Juni 2022, aktiva perusahaan mengalami penurunan ditandai dengan kas yang menurun. Penurunan aktiva perusahaan ini disebabkan oleh perusahaan membayar utang, baik itu utang usaha dan utang pajak yang terlihat mengalami peningkatan secara signifikan. Kemudian berarti usaha perusahaan dalam melakukan ekspansi untuk mendukung usaha peningkatan penjualan dalam menghasilkan laba dan kas selama periode 6 bulan belum sepenuhnya berhasil. Dengan demikian, perusahaan perlu meninjau kembali uang muka dan uang jaminan pelanggan dan perlu diefektifkan dan dikelola dengan baik serta bisa dimanfaatkan untuk menambah operasi perusahaan. Common size. Ini merupakan laporan per komponen atau common size pada laporan neraca PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk, yaitu pada periode 30 Desember 2021 dan 30 Juni 2022 dalam jutaan rupiah. Jadi pada analisis ini kita akan mencari persen dari subtotal dan persen dari total. Untuk mendapatkan hasil dari persen dari subtotal, yaitu kita menggunakan rumus yaitu nominal yang ada pada akun-akun tersebut dibagi dengan total aset lancar dikali 100. Contohnya misalnya di akun kas, pada tahun 2021 nominal akun kas sebesar Rp6.141.267 dibagi dengan total aset lancar pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp11.077.466 dikali 100. Hasilnya adalah 55%. Kemudian pada tahun 2022 nominal dari kas ini menurun sebesar angkanya Rp3.143.836 dibagi dengan total aset lancar pada tahun 2022 sebesar Rp8.361.718.000 dikali 100. Hasilnya adalah 37%. Jadi setelah itu pada piutang usaha juga sama seperti itu, nominalnya dikali dengan total aset lancar dikali 100. Intinya pada akun-akun aset lancar seperti kas, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, uang muka dan jaminan, pajak dibayar di muka, dan beban dibayar di muka dibagi dengan total aset lancar, kemudian dikali 100. Sedangkan pada total aset tetap seperti tanah, bangunan, akumulasi depresi bangunan, peralatan, dan akumulasi depresi peralatan, nominalnya itu dibagi dengan total aset tetap, kemudian dikali 100. Nah, itu merupakan rumus yang kita buat untuk mendapatkan hasil dari persen dari subtotal. Nah, kemudian untuk mendapatkan hasil dari persen dari total, kita menggunakan cara atau rumus yaitu nominal yang ada pada akun-akun tersebut kita bagi dengan total aset kemudian dikali 100. Contohnya misalnya di sini akun kas sebesar Rp6.141.267 dibagi dengan total asetnya yaitu sebesar Rp196.822 kemudian dikali 100. Hasilnya adalah 12%. Selanjutnya pada tahun 2022 pada akun kas sebesar Rp3.143.836 kemudian dibagi dengan total aset pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp46.917.521 kemudian dikali 100. Hasilnya adalah 6%. Nah, jadi intinya kalau kita mau mencari persen dari subtotal, semua nominal pada akun-akun tersebut dibagi dengan total aset kemudian dikali 100. Nah, itu kita tulis di kolom persen dari subtotal. Nah,
Kemudian di sini ada laporan jumlah liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Di sini caranya sama kayak yang tadi. Akun-akun yang ada di liabilitas jangka pendek seperti utang usaha, utang landline, uang jaminan pelanggan, akrual, utang pajak, dan liabilitas imbalan kerja jangka pendek, liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Nominal akun-akun ini dibagi dengan jumlah liabilitas jangka pendek dan kemudian dikali 100. Nah, sehingga menghasilkan persen dari subtotal. Nah, untuk mencari persen dari total ini seperti kayak tadi, akun-akun yang ada di tabel ini dibagi dengan jumlah liabilitas dan ekuitas, kemudian dikali 100. Hasilnya itu kita dapatkan untuk mencari persen dari total. Nah, kemudian ini ada laporan laba rugi PT Indonesia Tunggal Prakarsa. Jadi pada laporan laba rugi ini caranya sama, tapi akun-akun yang ada seperti beban pokok pendapatan, laba bruto, beban usaha, pendapatan operasi lain, pendapatan keuangan, dan lain-lain, itu kita bagi dengan pendapatan neto, kemudian dikali 100. Itu yang kita tulis di laporan common size, yaitu pada tahun 2021 dan tahun 2022. Contohnya, misalnya beban pokok pendapatan pada tahun 2021 sebesar 4.572.860 rupiah dibagi dengan 6.666.940 rupiah, kemudian dikali 100 sehingga mendapatkan hasil sebesar 68%. Kemudian beban pokok pendapatan di tahun 2022 yaitu sebesar 5.142.288 dibagi dengan 6.911.076 rupiah, kemudian dikali 100 sehingga mendapatkan hasil 74%. Nah, itu merupakan cara perhitungan di laba rugi metode common size pada PT Indonesia Tunggal Prakarsa. Kesimpulan atau interpretasi. Dari sisi laporan keuangan pada tahun 2021, komposisi aset lancar sebagian besar berupa persediaan yang pada subtotal mengalami kenaikan sebesar 28%, yang semula 20%, sedangkan dari total meningkat menjadi 5%. Hal ini mengindikasikan adanya kemungkinan kesulitan perusahaan dalam melakukan penjualan barang dagangan. Salah satu penyebabnya adalah pada tahun 2022, perusahaan memberlakukan kenaikan harga jual semen. Kenaikan itu disebabkan oleh naiknya harga biaya energi, terutama melonjaknya harga batu bara dan harga bahan bakar minyak atau BBM, sehingga berimbas pada turunnya minat konsumen, sehingga menyebabkan persediaan masih banyak. Selanjutnya, rekomendasi. Untuk meningkatkan hasil penjualan yang menurun akibat harga batu bara dan minyak bumi yang naik, alternatif yang cocok agar hasil penjualan tetap maksimal adalah PT Indosemen tetap harus meningkatkan pemakaian konsumsi bahan bakar alternatif, termasuk dalam peningkatan penggunaan batu bara yang berskala rendah. Kemudian pada laporan neraca, aset bangunan mengalami peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2022, yaitu sebesar 26,920, sehingga perusahaan menambah sewa untuk memperluas pemasarannya, sehingga menambah pendapatan operasi lain pada laporan laba rugi. Kemudian pada sisi laporan laba rugi, pendapatan neto perusahaan meningkat dari tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar 244,136, yang disebabkan oleh adanya tambahan modal di sektor pada neraca sehingga menambah pendapatan. Nah, kemudian pada sisi laporan laba rugi juga, perusahaan PT Indosemen mengalami penurunan laba dari tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar 49,254. Nah, selanjutnya di sini pada laporan laba rugi juga tercatat penjualan kepada pihak eksternal mengalami peningkatan dari tahun 2021 sampai tahun 2022 sebesar 244,136, sehingga berakibat menambah pendapatan neto perusahaan. Penjualan yang mengalami kenaikan permintaan adalah penjualan beton siap pakai, sehingga perusahaan mengeluarkan stok beton dan menjualnya sehingga menambah pendapatan. Kemudian kenaikan pendapatan ini dibarengi dengan kenaikan beban usaha sebesar 1%. Pada laporan laba rugi, pendapatan keuangan mengalami penurunan sebesar 67.964 yang disebabkan oleh naiknya beban pokok pendapatan yang naik sebesar 74%, yang semula 68%.
Salah satu komponen yang naik adalah beban usaha, yaitu beban bahan bakar dan listrik. Berikutnya rekomendasi. Untuk meningkatkan penghasilan penjualan, perusahaan menambah persediaan dengan tujuan pada saat harga sudah stabil dan permintaan meningkat, maka perusahaan akan mengeluarkan stok sehingga bisa menjadi peluang meningkatkan pendapatan. Perusahaan lebih meningkatkan promosi dan pemasaran untuk menunjang penambahan hasil penjualan dari perusahaan PT Indosemen Tunggal Prakarsa.